Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Linda Sofianti Wijaya dengan format NIM 2386200634 dari Prodi PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di sini saya akan menjelaskan materi sejarah tentang agama-agama yang ada di Indonesia untuk mengumpulkan atau memenuhi tugas akhir konsep dasar sejarah. Tonton terus ya sampai akhir. Indonesia, sebuah negara kepulauan memiliki ribuan ras, suku dan etnis yang berbeda. Mereka juga memiliki banyak agama, termasuk agama lokal atau agama asli masyarakat. Mereka berusaha bersatu dengan simbol Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan dasar negara dan lambangnya, yaitu Pancasila. Masyarakat Indonesia telah lama menganut agama. Dengan adanya agama, orang lebih percaya bahwa Tuhan Yang Maha Esa menciptakan segala sesuatu di dunia ini. Nah, pemerintah Indonesia mengakui 5 agama, yaitu agama Hindu, Buddha, Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, dan juga Konghucu. Nah, situasi dan kondisi sebelum kedatangan agama di Indonesia adalah negara dengan budaya yang kaya dan banyak keanekaragamannya. Proses yang terjadi di Indonesia juga sangat ditentukan oleh kondisi sosial, budaya, politik, dan juga ekonomi yang ada sebelum kedatangannya agama. Ini adalah penjelasan tentang keadaan masyarakat Indonesia sebelum kedatangannya agama. Sebelum kedatangannya agama di Nusantara, masyarakat telah memiliki banyak budaya dan tradisi tertentu yang membedakan tiap daerah-daerah di Nusantara. Masyarakat Indonesia percaya pada benda-benda alam dan roh nenek moyang sebelum agama masuk. Nah, di antara lainnya ada beberapa kepercayaan yang ada di Indonesia sebelum masuknya agama. Yang pertama, kepercayaan animisme. Apa sih itu animisme? Animisme adalah kepercayaan yang awalnya dianut oleh orang Indonesia pada zaman dahulu, yang percaya bahwa ada roh atau jiwa di benda-benda, pada tumbuhan, hewan, dan juga pada manusia. Nah, pada zaman dahulu, orang menganggap bahwa semua yang bergerak memiliki kekuatan gaib atau roh yang baik atau buruk. Mereka percaya bahwa ada roh yang paling kuat dan kuat dari semua roh. Nah, mereka itu menyembahnya dengan upacara dan juga sesaji untuk melindunginya. Dan yang kedua ada kepercayaan dinamisme. Kepercayaan ini menganggap bahwa benda-benda seperti bebatuan dan gunung memiliki kekuatan. Nah, pada masa lalu, masyarakat Indonesia percaya bahwa adaptasi pergulatan dengan alam telah menghasilkan kemakmuran mereka. Nah, ketahuilah bahwa kekuatan alam menentukan kehidupan secara keseluruhan. Nah, keberhasilan pertanian juga bergantung pada kekuatan alam seperti matahari, hujan, angin, dan juga hama. Namun mereka percaya pada satu kekuatan alam yang lebih besar. Sejarah masuknya agama Hindu ke Indonesia. Jazirah India yang sekarang terdiri dari negara India, Pakistan, dan Bangladesh adalah sumber agama atau kepercayaan yang berkembang di Indonesia. Penganut agama Hindu di Indonesia itu tersebar di Bali, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Barat, Lampung, Sulawesi Tengah, Jawa Timur, dan juga Sumatera Utara. Wah, banyak juga ya. Hindu dan Buddha muncul pada waktu yang berbeda. Hindu pada kurang lebih 1500 sebelum Masehi dan Buddha kurang lebih 500 sebelum Masehi atau mungkin sudah ada sejak abad pertama Masehi. Nah, baru pada tahun 1962 agama Hindu diakui secara resmi di Indonesia. Hindu dan Buddha muncul di Indonesia hampir bersamaan. Kerajaan Kutai berdiri Kalimantan Timur pada abad ke-4 Masehi, seperti yang ditunjukkan oleh 7 rupa yang ditulis dalam bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Kerajaan-kerajaan yang didirikan di seluruh Nusantara termasuk Tarumanegara di Jawa Barat dan juga Kalingga. Nah, ada beberapa teori nih. Yang pertama ada teori Brahmana. Menurut teori Brahmana, umat Hindu kasta Brahmana itu memainkan peran penting dalam penyebaran agama dan budaya Hindu di Indonesia. Pendapat ini tuh dibuktikan dengan fakta bahwa kitab Weda yang dianut oleh orang Hindu itu ditulis dengan bahasa Sanskerta dan dengan huruf Pallawa. Hanya orang Brahmana yang dapat mempelajari bahasa Sanskerta pada masa itu. Menurut teori Brahmana, para Brahmana datang ke Nusantara atas undangan dari para penguasa pribumi di Nusantara yang ingin belajar lebih lanjut tentang agama Hindu.
Para raja dan para penguasa pribumi ini telah menganut animisme dan dinamisme sebelum pengaruh agama Hindu dan Buddha tiba. Yang kedua ada teori ksatria. Teori ini mengatakan bahwa kaum ksatria atau prajurit kerajaan membawa agama Hindu ke Indonesia. Terlepas dari teori ini, ketidakstabilan politik yang sering terjadi di India menyebabkan perang antar golongan yang sering, dan para ksatria atau para prajurit yang kalah akhirnya melarikan diri ke Indonesia. Akhirnya para prajurit menetap di Nusantara dengan membentuk kumpulan atau kelompok, dan mereka tuh berinteraksi dengan penduduk asli. Nah, hal ini menyebabkan lebih banyak masyarakat lokal menganut agama Hindu, menyebabkan kerajaan Hindu di Nusantara itu muncul. Yang ketiga ada teori Waisya. Teori ini mengatakan bahwa kasta Waisya adalah kasta yang paling berjasa dalam menyebarkan agama Hindu, karena mereka berasal dari pedagang seperti saudagar dan pedagang luar daerah. Kegiatan ekonomi Indonesia berkembang pesat pada masa itu, dan para pedagang dari India atau pusat-pusat Hindu lain di Asia melakukan perdagangan dengan orang-orang di luar negeri. Ini membuka jalan bagi agama Hindu untuk masuk ke Indonesia karena para pedagang Hindu menyebarkan agama mereka ke orang-orang lokal. Yang keempat ada teori Sudra, karena mereka dianggap sebagai orang buangan dan diduga datang ke Indonesia bersama kaum Waisya atau Ksatria. Kasta Sudra inilah yang paling banyak berkontribusi terhadap penyebaran agama Hindu di Indonesia. Yang kelima ada teori arus balik. Masyarakat Indonesia sendiri itu aktif menyebarkan agama Hindu di Nusantara. Nah, itu menurut teori arus balik. Pedagang dari India pertama kali itu mengetahui agama Hindu dan menyebarkan ajarannya pada sebagian orang. Dan pada akhirnya agama semakin berkembang dan masyarakat Indonesia yang tertarik padanya pergi ke India, negara asal agama tersebut. Tempat ibadah Hindu dikenal sebagai pura. Masing-masing pura memiliki anggota yang tetap, dan setiap penganutnya adalah bagian dari sebuah kuil berdasarkan dari keturunan, tempat tinggal, atau wahyu mistis. Masuknya agama Buddha ke Indonesia dengan mayoritas penganut agama Buddha dari wilayah Jawa dan Sumatera. Indonesia itu termasuk di antara negara dengan jumlah penganut agama Buddha terbesar di dunia. Sekitar 1,8 juta orang di Indonesia yang menganut agama Buddha. Menurut sensus penduduk tahun 2022, masyarakat Tionghoa dan beberapa kelompok pribumi di Indonesia adalah pemeluk agama ini. Sekitar abad ke-5 Masehi, agama Hindu datang ke Indonesia itu bersamaan dengan agama Buddha. Tempat yang strategis di antara dua benua dan dua samudra mendorong pertumbuhan agama ini. Ini membuat Indonesia dulunya dianggap sebagai rute strategis antara India dan Cina ataupun sebaliknya. Pengaruh kebudayaan dari India dan Cina muncul sebagai akibat dari banyaknya perdagangan antara Cina dan India melalui Indonesia. Para pedagang itu tidak hanya berdagang di Nusantara, tetapi mereka juga membantu menyebarkan agama, terutama agama Buddha. Kerajaan Sriwijaya yang berdiri dari abad ke-7 hingga 1377 adalah kerajaan Buddha pertama yang berkembang di Nusantara. Nah, itu menjadi salah satu pusat pengembangan agama Buddha di Asia Tenggara. Kerajaan Sriwijaya yang sekarangnya menjadi Palembang adalah pusat pembelajaran Buddha penting sebelum agama lain datang ke Nusantara. Ada peradaban Hindu-Buddha yang telah muncul dan mampu membangun struktur masyarakat yang mapan dan memiliki pengaruh yang signifikan pada pembentukan struktur masyarakat di Nusantara. Nah, peradaban ini menciptakan masyarakat yang memiliki struktur hierarkis. Masyarakat seperti ini terdiri dari lapisan sosial yang ketat. 4 kasta yang terdiri dari kasta sosial, yaitu Brahmana yang isinya pendeta dan ilmuwan, Ksatria yang isinya tentara, pejabat dan bangsawan, Waisya yang terdiri dari pedagang, petani, pemilik tanah dan prajurit, dan Sudra yang terakhir yang isinya orang yang biasa dan buruh kasar. Interaksi antar individu hanya terjadi dalam kelompok kastanya sendiri karena hubungan antar kasta ini bersifat vertikal dan sempit. Sebagai contoh, seorang ksatria tidak dapat menikah dengan seorang waisya. Pada saat itu, Hindu dianggap sebagai agama yang paling tinggi karena mereka mengenal sistem kasta, sehingga hanya kalangan tertentu yang dapat mempelajarinya. Nah, begitupun sebaliknya. Buddha tidak mengenal kasta sehingga dapat menyebar dengan merata tanpa memperhatikan kasta.
Tidak ada tradisi yang hilang ketika agama Hindu Buddha masuk ke Indonesia. Sebaliknya, kebudayaan masyarakat Indonesia sendiri tumbuh dan berkembang karena pengaruh agama Hindu Buddha. Menyesuaikan dengan tradisi yang sudah ada, salah satunya mengubah ritual upacara adalah bentuk penyesuaian. Ini dilakukan agar sesuai dengan prinsip-prinsip agama Hindu Buddha. Masuknya agama Islam di Indonesia. Sejarawan mengatakan bahwa agama Islam itu pertama kali masuk ke Indonesia pada sekitar abad ke-7 hingga abad ke-13. Proses islamisasi di Indonesia mengambil waktu yang cukup lama, hingga ajaran Islam akhirnya itu diterima dan menjadi agama yang dianut oleh mayoritas orang di Indonesia. Saat ini, agama ini memiliki pemeluk terbesar di negara ini. Menurut Kementerian Agama Indonesia, sekitar 229,62 juta orang di Indonesia itu memeluk agama Islam. Ada beberapa teori tentang bagaimana agama Islam masuk ke Indonesia. Berikut ini adalah teori yang setidaknya membahas bagaimana Islam tiba di Nusantara. Yang pertama ada teori Gujarat. Snapel mengemukakan teori ini bahwa Islam di Nusantara berasal dari anak benua India, Gujarat, dan juga Malabar. Nah, menurut teori ini, orang Arab bermazhab Syafi'i yang berimigrasi dan menetap di India kemudian membawa Islam ke Nusantara. Sebuah teori mengatakan bahwa Islam pertama kali datang ke Barus Tapanuli oleh pedagang Arab pada abad pertama Hijriah. Penemuan arkeologi yang menunjukkan sumber-sumber epigrafi yang berbentuk batu nisan mendukung teori ini. Yang ketiga ada teori Persia. Fakta-fakta yang mendukung teori ini menunjukkan pengaruh Persia terhadap kehidupan masyarakat pada abad ke-11. Pengaruh bahasa yang dapat dilihat dari penggunaan bahasa Arab oleh orang-orang Indonesia. Yang keempat, ada teori Cina. Teori ini mengatakan bahwa pedagang muslim Cina membawa Islam ke Indonesia melalui jalur perdagangan pada abad ke-7 sampai 8 Masehi. Dan tempat pertama mereka tiba adalah itu Sumatera. Teori ini juga berbicara tentang peran muslim Cina dalam menyumbangkan data tentang adanya komunitas muslim di Indonesia serta perannya dalam perkembangan pada abad ke-15 atau 16 Masehi. Islam di Cina datang lebih awal, tetapi juga lebih berkembang. Data sejarah menunjukkan bahwa Guangzhou sudah memiliki Masjid Huazinzi pada abad ke-7, meskipun di Indonesia hanya ditemukan makam individu dan interaksi utusan dagang. Yang kelima ada teori Turki. Martin van Bruenesan membangun teori perkembangan yang mengatakan bahwa selain orang Arab dan orang Cina, orang Indonesia juga menerima Islam dari orang Kurdi, yaitu dari orang-orang Turki. Nah, pada hakikatnya ada kelebihan dan kekurangan dalam teori tentang masuknya Islam ke Indonesia. Tidak ada teori yang kuat yang menyatakan bahwa kedatangan Islam ke Indonesia sangat kompleks dan tidak datang dari satu tempat atau peran kelompok tertentu pada waktu yang sama. Proses Islamisasi Indonesia terjadi secara bertahap selama berabad-abad. Ini karena mengubah kebiasaan dan cara berpikir masyarakat sulit dilakukan. Agama Islam disebarkan di Nusantara dengan cara yang damai. Islam secara bertahap diterima karena menggunakan dakwah yang sesuai dengan budaya setempat. Masuknya agama Kristen di Indonesia. Saat ini, agama Kristen adalah agama dengan pemeluk terbesar di seluruh dunia. Pada abad ke-7 atau lebih tepatnya sekitar tahun 645 Masehi. Gereja Timur Assyria memasukkan agama Kristen ke Indonesia. Gereja itu terletak di dua wilayah, daerah Pancur yang sekarang dikenal sebagai Deli Serdang dan daerah Barus yang sekarang dikenal sebagai Tapanuli Tengah. Kedua wilayah ini terletak di wilayah Sumatera. Negara-negara barat berlayar ke Indonesia untuk berdagang selama masa penjajahan. Nah, ini juga disebut sebagai emas dan juga kemuliaan. Bangsa barat menjajahnya sambil mencari komoditas perdagangan yang paling banyak, mencari kekayaan untuk menjadi negara yang paling kuat, dan menyebarkan agama Kristen ke wilayah perdagangan dan penjajahannya. Pada masa itu, Indonesia juga menjadi tujuan bagi orang-orang dari barat untuk menyebarkan agama Kristen. Ia masih disebut sebagai negara India atau Hindia. Agama Kristen masuk ke Indonesia pertama kali dibawa oleh orang Portugis ke Aceh, kemudian ke wilayah timur di Indonesia, tetapi ada teori lain yang mengatakan bahwa agama Kristen sudah ada di Indonesia jauh sebelum kedatangan orang Portugis.
Hal ini dibuktikan oleh catatan sejarah negara Eropa yang menyebutkan bahwa ada sebuah gereja di wilayah Indonesia saat ini, yaitu di Tapanuli Tengah Baru dan juga Sumatera Utara. Orang Kristen diterima dengan baik oleh masyarakat di wilayah timur Indonesia, yang membuatnya menjadi salah satu daerah di Indonesia dengan pemeluk agama Kristen terbanyak. Masyarakat Tionghoa banyak yang menganut agama Kristen, tidak hanya di wilayah timur Indonesia. Pada tahun 60-an dan 70-an, pemerintah Indonesia melarang komunisme, sehingga orang Tionghoa berpura-pura menjadi Kristen untuk menghindari larangan pemerintah tentang komunisme. Namun, tidak semuanya dari etnis Tionghoa benar-benar memeluk agama Kristen pada akhirnya. Saat ini, hampir sebagian besar orang Tionghoa di Indonesia juga beragama Kristen. Masuknya agama Konghucu di Indonesia. Agama Konghucu berasal dari kata Rujiao, yang berarti ajaran untuk memiliki hati yang lembut, terpelajar, dan berbudi luhur. Nabi-nabi Fuxi muncul pada tahun 2952 sebelum Masehi, dan agama Konghucu disempurnakan dan diperbarui oleh Nabi Agung Kongzi, juga dikenal sebagai Nabi Konghucu. Nabi Konghucu sudah bijak sejak kecil, dan ketika dia berusia 32 tahun, ajarannya mulai terkenal. Gerakan Konfusianisme di Jawa yang dimulai pada tahun 1901 dengan membentuk Tionghoa Huekuan Batavia. Majelis Tinggi Agama Konghucu di Indonesia atau Matakin dibentuk pada tahun 1955. Saat itu orang Tionghoa mulai menyebarkan ajaran, kebiasaan, dan tradisi agama Konghucu ke berbagai daerah di Indonesia. Pada awalnya, Konghucu hanya dianggap sebagai kepercayaan dan kebiasaan tradisional orang Tionghoa, dan tidak dianggap sebagai agama resmi di Indonesia. Nah, akibatnya keberadaan Konghucu menjadi tidak jelas dan membingungkan. Pemerintah membatasi dan bahkan melarang kejadian keagamaan Konghucu selama Orde Baru, yang mengakibatkan penurunan drastis dalam jumlah penganut agama tersebut. Akibatnya, banyak orang yang memilih untuk berdalih ke kepercayaan atau agama yang diakui pemerintah pada saat itu karena tidak ingin dianggap ateis. Kemudian, pada zaman Orde Reformasi, Konghucu mulai mendapatkan pengakuan kembali sebagai agama. Ini merupakan upaya pemerintah untuk memenuhi hak asasi manusia untuk memeluk agama atau kepercayaan sesuatu keinginan mereka sendiri. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pendidikan Agama dikeluarkan pada akhir tahun 2007. Agama Konghucu dimasukkan ke dalam pendidikan. Ajaran Konfusianisme menunjukkan jati diri orang Tionghoa yang unik dan memperkaya kebudayaan Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika, meskipun penganutnya hanya sedikit saja. Baik, sekian penjelasan materi tentang agama-agama di Indonesia. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.